celana trail itu kan dia sering robek di bagian pan karena dia sering gesek-gesek bagian jok. Pakai merek apa ya? Pakai merek lupa aku mereknya. Ada kok. Sudah selesai buat review KTM. Kali ini langsung kita review lanjut ke Husky. Ini part 2-nya ya. Buat motor Husky langsung kita review. Seperti ini penampilannya. Ini penampilan motor Husky pakai strippingan Motzli 2 stroke. Nah, ini mungkin orangnya suka event-event yang besar ya. Makanya dia orangnya minta stick untuk dekalnya seperti ini. Terus ini untuk penampilan motornya jadi kelihatan lebih gahar karena dia pakai ban trabas. Kalau pakai ban supermoto yang kayak yang KTM itu dia lucu, cuman dia masih kelihatan gaharnya juga. Jadi beda ya, untuk tingginya dia beda. Jadi lebih pendek pakai yang supermoto daripada pakai ban yang 1821. Ini punya Om Ahmad Ridho. Alamat ada di Pelalawan, Riau. Orangnya ada di Riau. Jauh ya, Riau. Nih motornya kelihatan kan, bagus juga. Terus mau kita review dari full spec ya. Untuk semua motornya mau kita review dulu. Untuk bagian sing depan, untuk bagian depan nih berat banget motornya. Nah, ini karena becek lur ya, jadi kelihatan kotor. Nih penampilan dari depan. Untuk wheelset depannya dia pakai JFG Racing untuk rujinya. Dia JFG Racing, terus kena tromol dia pakai X Wheels juga. Kenal terus kok tromol kok kenal pot wi lo. Tromolnya dia pakai X Wheels. Terus untuk peleknya dia pakai TK Racing. Rujinya dia pakai JFG. Terus untuk piringan depan dia impor. Terus untuk cakram dia juga impor juga lur ya. Terus untuk yang paling beda itu skok depan. Skok depannya dia pakai yang double chamber. Skok depannya dia pakai double chamber sama kayak yang supermoto ini. Terus untuk lampunya dia udah pakai LED. Ada buat lampu alisnya bawah. Ini juga ada sama kayak punya yang KTM. Kok giatel kabeh sih. Terus untuk bagian sing ini rider, untuk bagian penumpang, untuk bagian yang mengemudi, ini dia pakai kopling hidrolis. Ini di harga 65an dia udah pakai kopling hidrolis. Bayangno lur. Nah, bayangno 65 dia udah pakai kopling hidrolis. Terus untuk rem depannya dia sama kayak yang punya KTM tadi. Dia bisa gerak ke kanan kiri ke bawah. Jadi nggak bakalan patah. Terus ada pelindung dada nih, dia beda ya sama kayak yang itu. Yang itu pelindung dadanya dia kotak, kalau yang ini yang bulat panjang. Beda. Terus untuk speedometernya sama juga, ada indikator ini RPM, terus ada indikator aki, terus ada indikator netral sama lampu. Jadi ada. Terus ini buat tombol on off mesinnya sama starter. Terus untuk bagian rangka nih kita pakai merek dari Mopower. Untuk warna ini dia pakai hitam top. Terus kita custom sendiri, jadi dia lebih kelihatan padat banget ya lur. Jadi untuk rangkanya seperti itu. Terus untuk bagian tangki ini dia pakai yang model enduro. Terus untuk warna nih dia pakai warna putih transparan ya. Jadi untuk keunggulannya pakai tangki yang warna putih ini dia kelihatan bensin nih. Kelihatan nggak kalau? Nah, kelihatan kan bensin nih. Beda kalau sama yang hitam. Kalau yang hitam itu dia nggak kelihatan sama sekali. Jadi kita nggak tahu untuk bensinnya dia masih ada atau bensinnya dia ada setengah. Apa udah waktunya kita beli bensin itu, jadi nggak tahu. Terus untuk kapasitas tangki ini dia di 9 liter sama. Untuk kapasitas untuk tangki enduro untuk yang warna putih sama yang warna hitam dia sama untuk kapasitasnya 9 liter. Terus
Untuk radiatornya kita pakein punya Husky tahun 2024 sama kisi-kisinya juga. Untuk radiatornya pakai Husky tahun 2024, untuk kisi-kisi ini juga pakai yang tahun 2024. Tapi untuk kisi-kisi ini dia masih pakai plastik ya lor. Untuk kisi-kisi ini dia masih pakai plastik, belum pakai yang CNC. Kalau mau pakai yang CNC boleh, nanti bisa di requestkan kayak gitu. Terus untuk joknya dia pakai jok kasar. Maksudnya dia ada variasi aneh, cuman nggak bikin ngerusak ke celana. Yang udah tadi saya bahas ya lor. Jadi nggak bikin ngerusak ke celana, aman ya, nggak licin, nggak bikin ngerusak ke celana. Jadi yang pakai motor ini tuh lebih nyaman kayak gitu. Terus untuk cover ini model cover Husky tahun 2025. Ini pakai merek dari Mupower juga. Untuk ketahanannya nanti bisa diuji langsung sama ownernya aja, buat memastikan bahwa produk kita itu nggak serapuh itu ya. Terus untuk dari bagian depan, untuk bagian belakang. Bagian belakangnya dia seperti ini untuk tampilannya. Knalpotnya dia pakai FMF sama kayak yang punya EKTM. Kalau mau pakai knalpot yang Akra yang model batik juga bisa, nanti bisa di requestkan. Terus untuk ban belakang ini pakai DGX. Pakai Dunlop. Pakai Dunlop depan belakang pakai Dunlop. Terus untuk pelek dia pakai TK Racing. Terus untuk rujinnya dia pakai JFG Racing. Terus tromolnya dia pakai merek X Wheels. Gear belakang sama piringan belakang dia impor. Jadi kita semua impor, nggak ada yang lokal, oke? Terus untuk master rem belakang dia juga impor. Terus skoknya dia pakai yang ini, skoknya. Yang kemarin kan dia pakai pelangi. Terus bedanya yang skok pelangi sama yang ini apa? Sama aja. Dia cuman beda di pernya aja. Pernya dia ada warna pelanginya kayak gitu. Terus kalau yang ini dia pakai yang warna original bawaannya kayak gitu. Jadi sama aja, untuk fungsi dalaman dia sama aja. Terus untuk unit tracknya dia sama kayak yang punya EKTM tadi, yang CNC warna hitam. Ya, jadi ini lebih, untuk yang ini dia unit tracknya lebih pendek sedikit. Mesti kalau dipasang di motor itu lebih pendek sedikit. Untuk bagian mesin, ini yang paling penting mesinnya juga lor. Untuk mesinnya ini udah 200 cc juga, udah 200. Pengapian udah pakai YZ. Rasio udah kita oplos, bandul udah kita pakein ZX juga. Jadi untuk mesin aman lah. Terus untuk tenaga boleh lah diadu kayak gitu. Pijakannya ini pakai yang variasian lur ya, pakai yang variasian. Pelindung knalpot dia pakai karbon, ini di harga 65-an. 65-an dia udah pakai knalpot FMF. Terserah sih mau pakai FMF atau Akra, terserah. Terus dia udah pakai kopling hidrolis juga, udah dapat pelindung knalpot. Terus untuk pelindung mesin udah dapet kayak gitu. Semua untuk perlindungan semua udah dapet. Nanti tinggal kita pasang untuk bagian pelindung handguard. Untuk handguardnya nanti kita pasang, karena ini tadi cepet-cepet karena takut keburu hujan, jadi langsung kita review aja. Untuk pasang handguardnya nanti aja waktu mau kita bungkus ya, seperti itu. Terus kita mau coba hidupin dulu buat Husky ini, untuk suaranya gimana. Ki personel ini masih masuk ya. Nah, udah. Untuk starter 1 kali pencet aja lur. Nah,
kan, karena knalpotnya pakai FMF ya. Suaranya dia nggak cempreng banget, jadi ada sedikit ngebasnya beda kalau pakai knalpot dari Robemix sendiri. Kalau pakai dari Robemix sendiri itu suaranya dia prepet ya, prepet, terus suaranya dia keras banget. Beda kalau pakai FMF sama Akra. Kalau pakai FMF dia sedikit ngebas, cuman kalau pakai Akra dia ada ngebas, ada prepetnya juga, jadi satu kayak gitu suaranya. Jadi ini beda. Kalau yang ini dia ngebas. Jadi seperti itu yang kita bahas. Untuk paketan harga 65-an sama yang 60-an. Jadi seperti itu. Untuk penampilannya nanti kalau mau warna apa bisa di-requestkan, mau dikasih. Untuk semisal punya grup mau ditempelin di dekale juga bisa, nanti langsung bilang aja untuk ke admin. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir untuk review 2 motor ini. Terima kasih juga buat Mas, siapa tadi namanya? Lupa aku namanya. Siapa ya kita tadi namanya? Buat Mas Ahmad Ridho. Terima kasih sudah mempercayakan Robemix. Terus terima kasih juga buat Mas Muhammad Faruk juga sudah mempercayakan Robemix. Terus kita juga minta maaf untuk keterlambatan waktu yang sudah dijanjikan. Jadi belum yang sesuai kita janjikan untuk waktu nih, tapi untuk progresnya kita sudah selesaikan. Jadi ini sebetulnya udah 2 minggu dari rangka datang sampai jadi ini sebetulnya 2 minggu udah jadi. Karena spare partnya sudah ada semua, tinggal rangka datang langsung kita kerjakan, 2 minggu langsung jadi. Biar bisa langsung dikirim. Jadi untuk yang paling lama kemarin itu rangkanya aja belum datang. Terima kasih yang sudah nonton. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Untuk sosmed yang lainnya, untuk TikTok, IG ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.